98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sami sehat nggih, Bu? Alhamdulillah. Kita niki kayak dene wong dagang. Modale niku nggih niku as-sihhatu wal faragh. Jadi modal kita ini punya modal, namanya kesehatan dan kesempatan. Kalau kita sebagai pedagang saged ngginakaken modal kita yang berupa sehat dan sempat itu untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan amal soleh, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tapi kalau kita sudah dikasih modal oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan, kok tidak digunakan modal itu dengan sebaik-baiknya, kita pasti akan merugi dan menyesal. Menyesal itu selalu di belakang. Isek enom biyen tidak digunakan untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, tidak digunakan melahirkan amal soleh. Begitu wis tuwa, samparane nggo mlaku wis ngilu, wis linu-linu nggih, wis diboti putu-putune, wis sempat tidak ada, sehatnya sudah tidak bisa maksimal. Orang kemudian nyesal, ngopo mbiyen kok ora banyak melakukan kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah pagi ini. Bapak Ibu masih sehat, alhamdulillah. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir, ya, silatul amal, menyambung amal kita. Harus terus kita lahirkan. Ya, kebaikan-kebaikan itu jangan sampai leren. Wong maksiat wae ra leren kok kebaikan leren. Maksiat wae ditampilkan kok kebaikan tidak ditampilkan. Silatul amal. Silatul ilmi, kita sambung ilmu kita. Kita tambah wawasan-wawasan kita supaya amal kita itu baik. Ilmu itu pemandu amal. Yang ketiga, silaturahim. Oke, ketemu konco-konco, ketemu lain daerah, berkumpul di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah kita datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Kaulah diminta takmir Al-Arqam ini wis dikai materi, dikai tema. Ya, sudah diminta tema, saya nggak bisa milih tema apa. Tema yang dipilihkan di saya adalah tolabul halal. Tolabul halal itu mencari yang halal. Itu sudah semestinya.
Sebagai sikap kita sebagai seorang muslim, mencari yang halal itu wajib hukumnya. Sudah semestinya bagian dari manifestasi iman kita kepada Allah. Seluruh aspek hidup dan kehidupan kita harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Af'al kita itu taqyid, terikat di hukum syar'i, terikat dengan hukum-hukum syara. Nggak bisa seenaknya kemudian dalam hidup ini yang penting kan oleh duit. Oh, nggak bisa. Kita sudah dibatasi. Ya, benten nek jenengan mboten muslim, tak karpe dewe. Tapi ketika menyatakan diri sebagai seorang muslim, af'al kita, perbuatan kita itu taqyidu bi hukmi syar'i, terikat dengan hukum-hukum syara. Maka tolabul halal, kata Rasulullah, wajib ala kulli muslimin. Itu kewajiban bagi setiap muslim. Manifestasi keimanan kita kepada Allah, ya hidup kita itu harus sesuai dengan syarat. Sesuai yang diketentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tolabul halal itu menjadi gaya hidup, lifestyle. Ya. Jadi mencari yang halal atau dalam bahasa sekarang itu apa? Halal lifestyle, gaya hidup halal. Itu sikap, perilaku yang menunjukkan bagaimana hidup kita. Bagaimana kita bekerja. Bagaimana kita mendaya gunakan harta kita. Bagaimana kita manfaatkan waktu kita. Itu preferensinya, pilihan kecenderungannya sudah jelas. Apa? Memilih yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dalam bab makanan saja. Gaya hidup halal niku. Bukan hanya dalam bab makanan. Seluruh aspek hidup dan kehidupan kita itu harus sesuai dengan syariat. Dalam konteks industri, di mana setiap produsen, penyedia barang atau jasa harus menyiapkan produknya itu sesuai dengan preferensi saat ini. Apa preferensi itu? Kecenderungan, pilihan orang itu dalam segala aspek itu pengennya yang halal. Maka pedagang harus menyediakan logo, harus ada sertifikasi halal. Misalnya begitu. Itu preferensi dan semua orang pengen dalam hal itu. Misalnya lagi nopo media dan rekreasi. Ya. Jadi halal bukan hanya dalam bab makanan. Bagaimana media kita melihat media, hiburan-hiburan kita. Itu juga harus bisa menumbuhkan iman kita. Harus menumbuhkan keislaman kita. Hanya hiburan kita dalam bab misalnya TV niku babnya mengesek-esek saja, enggak manfaatnya, gimana bisa menumbuhkan keimanan kita. Maka tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, ya, tolabul halal ini bagian dari sikap hidup kita di mana kita menunjukkan referensi seluruh atribut hidup kita itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya. Surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyeru kepada manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi halalan thayyiban. Sekalipun konteks ini adalah bab makanan, tetapi dalam konteks yang lebih luas sikap hidup kita, yang halal itu bukan hanya bab makanan. Perkara yang dibolehkan oleh Allah, di mana kita memilih
itu bukan dalam bab makanan saja, dalam banyak aspek. Kemudian dalam ayat yang lain, fal yanduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Bapak Ibu, nek dahar mencari makanan, dilihat enggak bahannya ini mengandung yang halal atau yang haram. Ya. Ada logonya halal apa tidak. Itu penting. Ini perintah Allah. Fal yanduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Ya. Ini perintah Allah, ini arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakin di mana ada syariah, ya, hidup kita sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya perkara makanan saja. Nanti di belakang kan banyak hal, kira-kira halal hidup, hal kaya hidup, hal itu seperti apa saja. Itu pasti akan mendatangkan masalah. Kita yakin maqasidus syariah, tujuan Allah menurunkan syariat di muka bumi ini adalah untuk maslahah manusia. Hanya dua, jalbul masalih wa darul mafasid. Mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah. Itu tujuan syariah. Setiap perintah pasti ada manfaatnya, setiap larangan pasti ada madorotnya. Jadi kalau Allah memerintahkan tentang sesuatu, pasti ada manfaatnya. Ketika Allah melarang tentang sesuatu, pasti di dalamnya ada mafsadahnya. Itu tujuan syariah. Jalbul masalih wa darul mafasid. Mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah. Maka kita yakin hidup kita ini jika on the track sesuai dengan ketentuan syariah pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Ya. Dan gaya hidup halal itu tidak hanya domain kita sebagai muslim, Bapak Ibu. Yang non muslim juga sekarang menjadikan halal itu sebagai preferensi, pilihan, kecenderungan di dalam memilih sesuatu. Lawang non muslim saja punya kecenderungan gitu, masa kita sebagai muslim ogah melakukan syariat Islam. Inggris niku nggih, hampir 20 perbankannya itu memberikan layanan syariah. Inggris, Bapak Ibu. Itu negara sekuler. Tapi di dalam layanan keuangannya, mereka menjadikan atau memilih syariah sebagai alat transaksinya. Itu Inggris. Dan kita yang punya syariah, yang punya nilai, emoh ogah menjadikan itu sebagai satu sarana kita, sebagai satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi halal lifestyle, gaya hidup halal itu bukan hanya domain umat Islam, bukan. Non-muslim pun sudah memilih itu sebagai satu preferensinya di dalam melakukan segala hal. Nanti akan saya tunjukkan data-datanya. Ya. Kemudian, maka saya katakan bahwa halal lifestyle itu bagian dari tren dunia, Bapak Ibu. Tren dunia. Tren dunia. Bukan hanya umat Islam saja, non-muslim pun sudah menjadikan halal itu sebagai preferensi, pilihan di dalam menjalani kehidupannya. Maka halal itu bukan hanya sesuatu yang boleh. Ya, memang di dalam hukum asalnya halal itu tufidul akdi, merusak ikatan. Haram itu kan sesuatu yang terikat, sehingga kemudian haram untuk dimakan. Halal itu sesuatu yang boleh, maka boleh itu tufidul akdi, dia merusak ikatan itu. Sesuatu yang halal itu berarti sesuatu yang boleh untuk kita konsumsi.
Tetapi halal bukan hanya hal yang boleh saja, tetapi di dalamnya mengandung aspek sehat, higienis. Bahwa produk olahan ini diproses dengan cara yang benar. Tidak dicampur dengan hal-hal yang bisa membahayakan tubuh. Kosmetik misalnya gitu, nggih, yang dipakai ibu-ibu itu dibuat dari bahan-bahan yang tidak membahayakan tubuh. Dari bahan-bahan yang dibolehkan secara syariat. Itu halal, gaya hidup halal itu situ itu. Ya, di mana seluruh aspek hidup kehidupannya itu ya bukan hanya bab makanan, semuanya itu preferensinya adalah halal. Maka halal bukan hanya boleh, tetapi juga sehat. Bagi kita, orang Islam, halal itu memberikan ketenangan. Dengan pas mencari makanan, snack atau apapun, memperhatikan boten niku. Lo perintah Allah jelas, fal yandul insanu ila ta'amihi. Kon memperhatikan makanannya. Ya, ada logo halal. Itu membuat kita tenang. Jenengan nih beli, maaf nih, mohon maaf kalau ada yang jualan ayam. Ya, ayam tiren itu kan gampang ditenani nggih, Bu. Nek jenengan beli ayam kok niki nih lehere hanya mung bolong sedik niku nggih. Itu jelas ayam tiren niku. Karena ayam hidup yang disembelih itu pasti akan melebar. Gimana mboten? Karena pola. Tapi kalau ayam wis mati kemudian dia sembelih itu nggak akan melebar, dia hanya lubang saja. Itu jelas ayam tiren. Itu jelas tidak higienis dan tidak sehat. Sudah haram secara zat, jelas dia juga tidak sehat karena udah ada bakterinya. Perhatikan mboten niku. Jenengan cek mawon, nek misalnya ten pasar misalnya gitu. Makanya nek beli ayam itu yang utuh supaya kita bisa memastikan iki jenis ayam tiren apa ayam yang masih hidup. Loh kalau sudah mati berarti itu haram hukumnya. Secara zatnya itu sudah haram. Kenapa? Dia sudah menjadi bangkai. Sudah bangkai dan jelas sudah tidak sehat, tidak higienis. Ini perhatikan. Jadi bagi kita sebagai muslim, halal itu menenangkan hati. Ya, karena perintah Allah itu jelas sekali. Ya, bagi setiap muslim, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma, baik gimana nggih? Ya ayyuhalladzina amanu kulu fil ardi gimana ya Mas Allah? Makanlah yang toyib. Jadi kalau tadi ayat ya ayyuhan nasu khitabnya kepada manusia, yang diperintahkan adalah halal dan toyib. Tapi ketika khitabnya itu orang yang beriman, maka Allah hanya menyebut kulu min toyiba. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min toyibati ma rojakna. Yang disebut oleh Allah hanya toyibatnya. Karena pasti orang iman itu hanya makan yang halal. Tapi kalau seluruh manusia belum tentu yang halal, yang haram pun dimakan. Maka ketika khitabnya ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada dua yang disebut, halal dan thayyib. Ketika khitabnya itu ya ayyuhalladzina amanu, Allah hanya menyebut kulu min thayyibat. Makanlah dari yang baik. Karena sudah pasti orang beriman itu makan yang halal. Okay. Jadi bagi orang yang beriman, halal itu menenangkan hati. Bagi yang non-muslim, tidak beragama Islam, halal itu melambangkan simbol kebersihan, higienitas. Ngolahnya itu dengan cara yang baik. Tempat produksinya itu higienis, sehat.
Dan itu menjadi preferensi hampir masyarakat dunia itu menghendaki halal itu, ya, dalam arti higienis, dalam arti bersih, aspek keamanannya terjaga dengan baik. Dan ini menjadi tren dunia. Bahkan di negara kita itu sudah ada undang-undang jaminan produk halal. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Jadi harusnya, cuma kan memang ini masih berupa instruksi, tidak mandatori. Kalau mandatori, wajib mestinya ada hukuman itu bagi produsen yang tidak menyantumkan logo halalnya, tidak ada sertifikasinya halal, itu mestinya dihukum. Kenyataannya tidak. Ya, padahal undang-undang sudah ada jaminan produk halal itu, ya, negara melindungi. Allah jauh lebih melindungi kita. Jangan sampai kita itu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau sudah haram, ya, baik dari sisi zatnya maupun cara mendapatkannya itu berdampak kepada aspek ibadah-ibadah kita. Nah, saya ingin menyampaikan data ini, Bapak Ibu. Ya, next, Mas. Nah, saya ingin menunjukkan data ini. Ini riset. Jadi bagaimana nek Bapak Ibu melihat ini kemutan mboten pas debat Wapres niku. Kemutan mboten istilahnya yang ditanyakan si Gibran niku. SGIE itu. Standar Global Islamic Economy itu. Jadi ekonomi syariah, ekonomi Islam itu bukan hanya kok perbankan saja Bapak Ibu. Ya. Jadi industri ekonomi halal atau halal ekonomi itu menjadi ukuran pertumbuhan dan perkembangan ekonomi satu negara. Laporan ini dibuat oleh Dinar Standar yang berkantor di Dubai. Dinar Standar itu meriset 85 negara untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariahnya, khususnya dalam industri halal itu. Dengan membuat beberapa standar atau indikator di dalamnya itu. Lah Indonesia itu kita alhamdulillah, ya, dari 15 negara itu kita 2019 itu kita nomor 5. Kalah jauh dengan Malaysia, Uni Eropa, Emirat Arab, Bahrain, Saudi, Indonesia. 2019 kita nomor 5. 2023 alhamdulillah kita nomor 3. Artinya apa? Industri halal itu punya potensi yang besar di Indonesia. Lah jumlah mayoritas muslim kan paling besar di dunia kita. Mestinya bukan hanya nomor 3, nomor 1. Ya. Jadi kita ini 2023 itu menurut hasil riset Dinar Standar itu dengan 7 indikator ekonomi halal, ya, itu kita nomor 3. Ya, meningkat, terus meningkat. 2019 kita nomor 5, 2020 kita nomor 4. Nah, alhamdulillah 2023 ini kita nomor 3. Ya, kita bersyukur. Ya. Mestinya tidak, kita mestinya nomor 1 Bapak Ibu. Jumlah penduduk muslim kita ini di Indonesia itu hampir 240 juta jiwa. Ya, di klasifikasi ini Islami kaya apa itu ya perlu dipecah lagi. Tapi jumlah penduduk muslim Indonesia itu 240 juta. Dari 277. Artinya ini potensi ya Pak Ibu. Harusnya halal ekonomi itu kita bukan nomor 3, nomor 1. Tentunya ada banyak masalah. Ya. Nah ini standarnya. Next Mas. Standarnya ini.
Indikator yang dibuat Dinar Standar itu untuk melihat perkembangan ekonomi syariah di satu negara itu dengan membuat 7 standar. Yang pertama tentang halal food. Ya, halal food. Yang kedua, finance, Islamic finance, keuangan syariahnya seperti apa. Inggris itu hampir 20 perbankan yang ada di Inggris itu melayani transaksi syariah. Clothing, pakaian yang Bapak Ibu pakai itu ya, ini halal cloth ya. Pakaian yang halal itu berarti bahannya, prosesnya, pewarnanya itu pakai bahan yang halal atau yang haram. Ini menjadi bagian dari tren dunia di mana orang itu pengen yang aman. Kemudian turis, ya, pariwisata syariah. Ya kita jangan alergi. Kita sebagai Muslim kadang kan ada Islamophobia dengan istilah syariah. Oh jangan. Takut dengan menyebut kita sebagai seorang Muslim itu kata-kata syariah itu kita takut. Enggak. Ya, paribasa syariah itu bagaimana kita memilih ketika liburan itu bukan hanya senang, tetapi tetap membangkitkan iman kita itu loh. Ya, itu kita. Ya. Kemudian media dan rekreasi. Isi kontennya media kita itu apa? Hiburannya itu. TV yang kita lihat itu lebih banyak hoaknya, ya, hiburannya lebih banyak bab esek-esek atau seperti apa? Atau yang menimbulkan apa? Semangat kepahlawanan atau apa? Itu kontennya. Ya, nanti akan lihat bagaimana posisi Indonesia. Farmasi, bahannya itu ya seperti apa? Kemudian kosmetik yang ibu-ibu pakai itu, sudahkah kemudian diteliti bahannya mengandung sesuatu yang haram apa tidak? Mengandung yang membahayakan tubuh atau tidak? Ketujuh ini menjadi indikator ya bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di dunia itu. Nah, bagaimana posisi Indonesia tentang halal foodnya? Kita ini alhamdulillah nomor 2, kalah dengan Malaysia. Malaysia nomor 1. Artinya apa? Kita ini belum menjadi produsen di negeri sendiri dengan jumlah penduduk yang begitu besarnya. Kita ini konsumen terbesar. Ya. Yang menarik itu Thailand. Thailand itu mayoritas Buddha, tapi masuk 5 besar. Thailand itu ada satu lembaga, Central Islamic Committee Thailand. Itu swasta. Tetapi didukung penuh oleh pemerintahannya karena sadar preferensi masyarakat global itu tentang halal lifestyle itu luar biasa. Maka mereka menyediakan berbagai macam fasilitas tempat yang bisa memanjakan komunitas muslim dan non-muslim untuk berwisata, mencicipi makanannya di Thailand itu. Mereka siapkan betul itu. Hampir ada 120 sertifikat halal yang diterbitkan di Thailand. Itu mayoritas Buddha. Ya. Lembaga yang mensertifikasi halal itu ada di satu universitas terbesar, dipimpin oleh siapa? Kita sebutin. Cucunya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Thailand itu ada pusat atau pusat halal di Thailand itu yang menjadi ketua adalah cucunya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Loh, Thailand itu negara Buddha mayoritasnya, tetapi memberikan fasilitas begitu luar biasa terhadap komunitas Muslim maupun non-Muslim. Kenapa? Karena halal lifestyle, mencari yang hal itu menjadi tren dunia.
Bukan hanya bab makanan, pariwisata, disediakan masjidnya, ya, tidak disediakan halal yang bisa membahayakan minuman. Itu Thailand, Bapak Ibu. Ini menarik, dia masuk 5 besar di dalam halal food ini. Ya kalau Indonesia nomor 2 itu ya menurut saya kurang, harusnya nomor 1. Wong kita mayoritas kok nomor 2. Harusnya nomor 1. Artinya apa? Berarti produk kita ini masih belum aman. Ya, mungkin halalnya halal tapi belum higienisnya, aspek keamanannya ketika memprosesnya seperti apa. Itu mungkin belum. Sehingga tidak masuk ke nomor, ya minimal harus nomor 1. Kita nomor 2. Padahal taujih Allah jelas sekali. Wa kulu mimma rojakokumullahu halalan thayyib. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Makanlah dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu, halalan thayyib. Ya. Arahan Allah sudah jelas. Ya. Maka Bapak Ibu yang produsen makanan, ya, Kemenak sekarang itu sudah menggalakkan untuk ada sertifikasi halal di setiap makan produk makanannya. Ya. Jadi coba dimanfaatkan. Karena tadi labeling halal itu bisa menenangkan hati yang memakannya. Iki halal pora. Ya termasuk dengan makan di warung itu mestinya ada was-was. Oh, ya harusnya ada was-was iki ayamnya nyembelih piye. Ya kan minimal yang baca bismillah, mudah-mudahan bener lah nyembelih. Ya. Jadi justru negara-negara yang tidak mayoritas Muslim itu masuk di 10 besar. Berhasil. Thailand termasuk eksportir terbesar produksi halal di ASEAN. Thailand. Eksportir, kita ini importir terbesar halalnya. Ya kan? Kita ini baru kelasnya konsumen, konsumsi. Thailand itu sudah eksportir terbesar di ASEAN itu dalam produksi halal. Ya, berhasil masuk 10 besar. Ya, padahal negaranya ya mayoritasnya nggak tahu negara apa nih. Ya, ini penting. Ya, alhamdulillah kita nomor 2. Ya, halal itu dari sisi zatnya halal, hajatnya, prosesnya, ya, bagaimana ketika memproduksinya itu, ya, prosesnya seperti apa, campurannya ada yang zat yang berbahaya apa tidak, kemudian cara memperolehnya dan sebagainya. Ini aspek halal. Kemudian yang kedua, Islamic finance-nya. Indikator yang kedua dari ekonomi global atau halal lifestyle itu adalah keuangan Islamnya. Ya. Kita nomor berapa Bapak Ibu? 2022 kita nomor 6, 2023 turun menjadi nomor 7. Ya. Saya nggak tahu ya apa kita ini fobia dengan kata syariah di dalam keuangan syariah itu. Nggak pede. Kita nomor 7. Ya. Padahal arahan Allah jelas sekali wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa aqimul wazna bil qisti wala tuksiru al mizan. Wa halalal bai'a wa harrama riba. Itu jelas sekali. Ya, tapi kita nomor 7. Mestinya kita itu nomor 1. Masyarakat muslim terbesar di dunia kok lembaga keuangan syariahnya. Ya, lembaga keuangan syariah itu bisa perbankan, bisa reksadana syariah, obligasi syariah, bahkan kita punya fatwa di SN namanya surat berharga syariah negara. Tinggal SN-nya diganti menjadi negara syariah, itu sudah selesai itu.
ya, obligasi atau suku, surat berharga syariah negara itu fatwa di SN MUI. Dirubah saja surat berharga negara syariah, sudah jadi Indonesia negara syariah. Ya, jadi tapi kenyataannya rendah kita, ya. Padahal kita membaca ayat Al-Quran wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Baca mboten kita. Napa dilewati niki? Ya. Kita juga membaca wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Napa dilewati? Cuma memang ini harus menjadi refleksi bagi pegiat ekonomi syariah, khususnya perbankan lembaga keuangan. Praktek yang disediakan syariah di dalam keuangan syariah itu sebagai akad untuk pengganti bunga itu adalah akad mudoroba bagi hasil. Cuma dalam perbankan syariah itu justru yang paling banyak akad murabaha sehingga orang itu menganggapnya podo kok karo kredit perbankan konvensional. Masalahnya di situ. Kita menjelaskan bahwa di dalam keuangan syariah ada keadilan. Untung dibagi bersama, rugi dibagi bersama. Prakteknya yang dipakai murabaha yo nggak bisa, nggak ketemu. Ini refleksi bagi lembaga keuangan syariah. Ya, baik perbankan maupun non-bank, BMT maupun koperasi. Kita ngomong ekonomi berkeadilan tapi prakteknya akad murabaha. Murabaha itu jual beli. Murabaha itu menimbulkan hutang. Sementara mudoroba itu kerjasama. Untung dibagi bersama, rugi dibagi bersama. Ini nggak ketemu. Ini bagian dari refleksi. Ya, para pegiat perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank, BMT maupun koperasi syariah. Ya, bahwa kemudian masyarakat menilai podo kok. Loh gimana nggak menilainya sama? Wong prakteknya aja sudah nggak benar. Ini bagian dari koreksi, kritik ke dalam. Tetapi ya jangan kemudian antipati. Ini bagian dari proyek umat yang sudah disiapkan sejak tahun 1956-an. Ya, bagaimana umat Islam ini berkembang dari sisi ekonomi. Lalu kemudian para ulama aktivis itu membuat lembaga keuangan syariah, termasuk di Indonesia. Kenyataannya kita nomor 7. Ini naif menurut saya, itu naif. Kenapa? Kita mayoritas. Ya. Nah ini, ya, lanjut Mas. Naik lagi. Nah ini, saya akan tunjukkan data ini apa itu. Kan uniknya, jumlah mayoritas muslimnya terbesar di dunia, tetapi keuangan syariahnya itu tidak berbanding lurus, rendah sekali. Kita ini, ya, menurut data itu aset industri keuangan syariah itu baru 2 juta triliun. Yang dibandingkan konvensional ya berapa persentasenya itu kecil sekali. Market share, pangsa pasarnya baru 10%. Yang memanfaatkan itu loh baru 10%. Kecil sekali. Ya. Ini pangsa pasarnya. Tahun 2021 populasinya 87%, baru 229 juta. Ya. Jadi 87% populasinya kita ini. Yang memanfaatkan baru 21%, 20 jutanya saja. Kecil sekali Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu apakah ini bagian dari fobi umat terhadap kata syariah. Atau yang kedua, literasi tentang lembaga keuangan syariah itu kurang. Sehingga kemudian nasib perbankan syariah itu tidak beranjak-anjak, hanya 10% saja. Pangsa pasarnya itu, market share-nya itu. Ya, ini bagian dari evaluasi kita semuanya. Apakah literasi? Kajian-kajian tentang muamalah kita tentang hal kayak gini kan kecil sekali dibandingkan aspek ibadah. Padahal ayat terpanjang
Ayat terpanjang surat Al-Baqarah tentang nopo? Tentang utang piutang, tentang bab muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, al ayat tentang bab muamalah. Ya, kita rendah sekali Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita lihat ini misalnya. Jiswaf itu bagian dari instrumen keuangan syariah Baitul Mal itu. Kita punya potensi zakat itu 327 triliun per tahun. Belum teraktual. Hanya potensi. Nggak tahu sejak tahun kapan potensi ini menjadi aktual, bisa terwujud. Wakafnya 180 triliun per tahun. Jumlah mujakinya baru 21 juta atau 9%. Orang kaya di Indonesia itu berapa misalnya? Ya, realisasi wakafnya ini, relasi zakat. Realisasi zakat itu nah Mas. Tahun 2023 itu sekitar 24-an triliun. Wonosobo yang dirilis Basnas sekitar 3, sekian persen. 3 miliar maksudnya. Kecil ya. Ini nasional ini 2023 itu sekitar 24. 33 itu ekspektasinya itu 33 triliun, tapi hasilnya cuma 24 triliun. Ini zakat. Bukan zakat, dana sosial dan keagamaan lainnya. Lalu kemudian wakaf baru 2 triliunan. Rendah sekali ya. Zakatnya najismu berapa? Ya, dibanding dengan jumlah warga Muhammadiyah Jawa Sobo misalnya. Ada problem. Bisa jadi karena kesadaran bersyariahnya rendah, atau bisa jadi literasi tentang aspek-aspek hal benih ini begitu kurang tersampaikan di masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah. Ya, ini indikator yang kedua, keuangan syariah. Itu baru perbankan nih, jenengan mungkin nggak mungkin ikut suku syariah, obligasi syariah, reksadana itu apalagi. Ya, itu perbankannya saja. Jadi ekonomi syariah itu, Bapak Ibu, tidak hanya perbankan syariah, termasuk halal foodnya itu termasuk ekonomi syariah. Yang ketiga, modis, fashion. Itu menjadi indikator ekonomi halal dunia. Itu menjadi tren dunia, di mana sebagian besar orang Muslim maupun non-Muslim dalam bab modis fashion itu juga preferensinya berkaitan dengan yang halal. Kita nomor 3, alhamdulillah, 2022, 2023. Ya, kita nomor 3. Dan Muslim itu nggak banyak. Saya sebutkan di situ, nggih. Kita melihat ada Robani, ya itu brand Muslim. Ya, ada Elzata, ada Zoya, ada Dian, siapa ini, dan Pelangi, apa-apa. Itu brand-brand Muslim. Dan lain-lainnya. Ya, yang harus diperhatikan adalah apa? Coba diperhatikan bahannya seperti apa. Kalau ada campuran pewarna, pewarnanya mengandung zat yang diharamkan apa tidak? Bagaimana prosesnya, pendistribusiannya? Ya, kita nomor 3. Ya, Singapura masuk, Italia masuk. Ini memang negara-negara yang memang dalam bab modis itu sudah cukup maju terlebih dahulu. Tetapi yang menarik adalah Italia, Spanyol itu masuk itu artinya mereka sebagai produsen sadar bahwa tren global itu halal itu menjadi preferensi orang sekarang. Bukan hanya makanan,
dalam bab pakaian juga menjadi preferensi, kecenderungan pilihan orang. Jadi orang menggaya tok, dipastikan betul bagaimana bahannya. Ya insya Allah kita mendapati brand-brand itu yang mudah-mudahan bahannya juga sudah benar, proses produknya juga sudah benar. Ya, ya ini kan sudah ada. Nggih. Kita nomor 3. Batasan fashion syariah seperti apa? Pakaiannya yang menutup aurat, misalnya begitu. Nggih. Ya orang mau modis, tapi juga harus ya sesuai dengan ketentuannya. Bahan yang diperbolehkan, tidak diharamkan. Oke. Desain yang tidak menyimpang dari prinsip syariah. Ya, ya, tidak ada batasan pasti, tapi yang jelas ya tidak kemudian melanggar prinsip-prinsip syariah. Promosi dan pemasarannya yang sesuai. Ya, terkadang iklan itu kan menipu. Ya, iklannya menipu dengan yang kenyataannya. Ini batasan-batasan. Maka produsen-produsen pakaian kalau mampu menangkap tren ini, maka mulai dari penyediaan bahannya, prosesnya, itu harus sesuai dengan syariah. Ini tren global. Bukan hanya domain, wah orang Islam saja kok yang senang dengan pakaian yang halal. Tidak. Non-Muslim pun punya kecenderungan ke sana. Ya. Ini bagi produsen atau brand-brand yang produksi ini. Kemudian yang selanjutnya apa? Pariwisata syariah kita nggak masuk. Tahun 2019 kita masuk nomor 6. Tahun 2022 tidak masuk, 2003 kita nggak masuk. Ini mesti ada masalah. Wisata kita itu mungkin masih belum punya standar halal tadi itu. Kita nggak masuk 2022, 2023. 2019 kita masuk, 2022 kita nggak masuk, 2023 kita nggak masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua misalnya, kalau kita berwisata, itu kan nggak hanya senang, tetapi bagaimana bisa menumbuhkan aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wisata Arab sholat wae angel banget karena nggak menyediakan tempat sholat. Kita wisata satu tempat, Arab makan saja itu susah. Kenapa? Karena kita nggak yakin ini jenis makan halal atau tidak. Tapi kalau pemerintah menyediakan jelas sekali misalnya, ada webnya, pariwisata ini, destinasi wisata ini, makan halalnya di sini, jelas sekali. Itu apa? Menenangkan bagi orang yang datang ke satu tempat. Tapi kalau nggak jelas, misalnya jenengan wisata ning Solo, ya ning kono kan terkenal napa nika? Napa nika? Napa? Rica-rica. Nggih kan? Ya, rica-rica asu kan banyak di sana. Ya. Loh, kan menjadi nggak tenang kita. Kita mau wisata ke sana mau makan iki ayam, kambing, apa anjing. Ya kan? Jadi masih abu-abu kita. Dan negara tidak mendukung itu walaupun sudah ada beberapa destinasi wisata yang membangun ekosistem wisata halal ini termasuk di dalamnya adalah pariwisata. Tapi dalam ukuran dunia kita nggak masuk. Kan prihatin. Ya, potensinya besar. Tetapi kita nggak masuk. Ya, menyantumkan kata syariah atau halal itu memang berat sekali di negara kita ini. Thailand, Bapak Ibu, ada hotel yang sangat besar, Almeras, The Leading Halal Hotel. Tegas sekali mereka itu. Thailand itu negara apa sih? Mayoritas Buddha. Ya. Tetapi negara menyediakan begitu luar biasa fasilitas karena dia tahu ini apa pendapatan yang besar. Bukannya komunitas Muslim, non Muslim pun preferensi halal untuk pariwisata itu juga diperhatikan. Bagi Muslim itu bisa menenangkan. Oh ini hotel syariah nggak mungkin ada karaoke-karaokenya. Nggak mungkin menyediakan minuman-minuman yang diharamkan. Itu jelas sekali.
Ya, kita kok bisa wedi-wedi, mbokan rapayu, misalnya begitu. Nah ini ya, ya kita nggak masuk Bapak Ibu, ya wisata halal ini. Ya. Padahal Allah menyebutkan kul siru fil ardi panduru kaifa ya bada'al khalaqa summallahu. Jadi perintah untuk berjalan atau tadabbur atau misalnya wisata itu ya bagian dari hal yang dibolehkan. Tujuannya adalah apa? Untuk membuat iman kita tetap hadir, ya. Tetap iman kita menjadi lebih baik, jangan sampai wisata di tempat-tempat yang jelas nggak jelas, ya. Jadi ini prihatin. Dan yang ini prinsip wisata halal nanti bisa dibaca di fatwa ada orientasi kemaslahatan. Maslahah. Maslahah bagi yang wisata, juga masalah bagi negara yang menyediakan tempat-tempat wisata hal itu dapat pendapatan devisa. Bagi yang wisata ada rasa aman, ketersediaan fasilitas ibadah, ya wisata di satu negara Arab sholat wai angel, ya kemudian makanan dan minuman gak ada kepastian. Ini yang jualan di sini ini sudah ada sertifikasi halal apa tidak, ya tidak adanya hal yang dilarang. Ini batasan-batasan wisata halal menurut fatwa DSN. Kemudian media. Media kita alhamdulillah masuk nomor 6. Media dan rekreasi. Penting media itu untuk menambah informasi. Rekreasi untuk menghilangkan lelah, hiburan. Tapi konten media dan hiburan kita itu seperti apa? Coba jangan perhatikan itu. Isinya apa? Ya, media kita banyak dimasuki hoak. Ya, berita-berita yang tidak benar. Hiburan kita sedikit sekali yang isinya itu kepahlawanan Islam. Tidak harus menyebut kata-kata misalnya pahlawan namanya siapa gitu, tapi ada nilai dasar yang disampaikan. Ya, Malaysia punya Upin Ipin. Indonesia punya si Unyil sebenarnya itu tinggal dikemas yang lebih baik gitu. Ya kan? Tetap Malaysia media. Ya, nomor satu. Artinya apa? Isi dari media dan hiburan di Malaysia itu memang menyediakan sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Sementara kita, ya pemilik TV itu rating yang dicari. Justru nih, ya termasuk kita ini kan hal-hal yang berbau rontok syariah itu rontok nggak enak. Nek cerita-cerita tentang perselingkuhan itu menjadi tontonan yang seri-seri itu ngadep nang TV. Loh ini ada persoalan kita ketemu dengan produsennya. Ya, ya. Jadi kita ini nomor 6 ya, padahal kita mayoritas. Harusnya kan kita menjadi nomor 1. Malaysia. Nomor 2 Singapura. Coba lihat. Nomor 3 Cina. Kita mengkritik Cina habis-habisan dalam bab media rekreasi. Mereka menyediakan tempat yang gitu menarik. Cina Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Di Cina dalam bab media dan rekreasi itu mereka menyediakan tontonan-tontonan yang memang bersifat edukatif. Sementara di kita tidak ada. Ini loh menariknya. Singapura itu negara apa? Ya, Cina yang kita kritik habis-habisan. Kita di bawah Cina jauh, nomor 6. Ya, maka Bapak Ibu, nah ini pentingnya. Ini sudah jam 7 nih. Cukup ya? Ya, saya kira cukup itu. Yang terakhir ini, ya saya tunjukkan tentang farmasi dan kosmetik. Ya,
Kita ini dalam bab bahan obat itu masih impor. Ya, kita masih belum banyak obat-obatan kita yang kemudian pure, ya, tidak mengandung hal yang diharamkan. Ya, vaksin-vaksin itu masih banyak mengandung unsur babi misalnya begitu. Farmasi. Ya, kita tahun 2019 nomor 6, 2022 nomor 9, 2023 nomor 5 naik. Ya, jadi farmasi kita, kosmetik kita, ya, kita bersyukur punya Wardah. Loh, ini penting saya sampaikan karena ini bagian dari brand yang bisa menunjang industri halal itu, ya, karena dia menjamin aspek keamanan, bahan-bahannya, prosesnya, ya, karena ini bagian dari tren dunia. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebagai kesimpulan bahwa halal lifestyle, gaya hidup halal itu bagian dari sikap kita, menunjukkan bagaimana kita berperilaku. Ya. Bagaimana kita berperilaku. Sebagai seorang muslim, sudah semestinya kita menunjukkan seluruh perilaku kita itu, ya, preferensinya adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Dalam semua hal, termasuk dalam 7 tadi, melalui dalil halal foodnya, bagaimana dalam bab makanannya, akses keuangan syariahnya, ya, kemudian dalam bab pakaiannya, ya, dalam bab media dan rekreasi harus mencari. Ya, kenapa produsen kok membuatnya filmnya itu kayak gitu-gitu? Lah wong pemirsanya memang ketemu, pada karo milih pemimpin. Sudah diberikan pemimpin yang cerdas terbaik, milih pemimpin sing kayak begitu. Ini ketemu kan? Nah, kesadaran kita ini yang masih perlu kita perbaiki terus-menerus. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekedar berbagi informasi berkaitan bahwa industri halal itu bukan hanya bab makanan. Ekonomi syariah itu bukan hanya bab keuangan syariah, tetapi secara umum ada 7 tadi itu sebagai indikator, ya, apa, ekonomi Islam global untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan satu negara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.